إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Poin yang berikutnya yang kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ketika membuat hajat dilarang untuk menghadap atau membelakangi apa? Ka'bah. Baik. Dan ini ada perselisihan pendapat. Dan perselisihan pendapat ini sangat kuat. Karena di sana ada sebagian imam yang mengharamkan secara mutlak dan sebagian lainnya ada yang membolehkan dengan catatan. Bahkan di antara sebagian sahabat. Dan sering saya tegaskan zaman rahmatullah, perbedaan pendapat di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ustaz itu biasa, perkara lumrah. Inilah pentingnya kita belajar fikih supaya hati kita tidak terlalu kaku dalam belajar agama. Contoh misalnya, dulu video itu ya sebagian orang memfatwakan haram. Ya, tidak boleh sama sekali. Sama dengan televisi. Jangankan itu zaman rahmatullah, waktu COVID-19 terjadi. Itu kan kita sampai mungkin berantem, berkelahi dengan jamaah yang lainnya. Karena pada saat itu ada fatwa boleh barisan jamaah itu berjarak. Di antara para ulama ketika ditanya hal itu dia mengatakan tidak sah salat berjamaah. Umat bingung. Namun ketika kembali lagi merujuk di kitab-kitab para ulama ternyata boleh sah. Karena tersentuhnya kaki dengan kaki ketika kita salat berjamaah itu bukan merupakan di antara bagian rukun salat berjamaah. Andaikan itu merupakan rukun, maka semua salat yang kita lakukan dengan saf yang berjauhan itu tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak terhitung dengan salat berjamaah. Namun sebagian ya di antara saudara kita tetap mengatakan itu wajib. Tidak boleh ditinggalkan, bahkan berdosa. Demikianlah zaman rahmatullah. Maka fatwa-fatwa yang ada, pendapat-pendapat ustaz, kadang kita tanya ustaz satu, jawabannya begini. Kadang kita tanya ustaz yang kedua, jawabannya begini. Maka inilah pentingnya zaman rahmatullah, yang kita asub dengan ustaz tak. Kalau ada yang saya sampaikan, ada yang saya nukilkan dari kitab ini tidak sesuai dengan apa yang Anda pendapati atau Anda yakini, silakan, mafi muskilah. Khair insyaallah. Selama semuanya ada dalilnya. Selama kita berjalan di atas dalil. Tidak boleh orang kemudian berkeras hati dalam pendapat yang dia yakini. Seperti misalnya zaman rahmatullah, jubah. Ya kadang kita merasa risih melihat saudara kita pakai celana biasa. Dan dulu seperti itu. Inilah zaman rahmatullah pentingnya kita belajar agar jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atau mengharamkan sesuatu yang boleh. Inilah ketika kita semuanya belajar fikih akan lebih luas pemikiran kita, lebih kita dewasa berlapang dada menerima perbedaan yang ada selama perbedaan itu ditolerir. Inilah maksudnya zaman rahmatullah. Baik, saya akan bacakan buat antum perselisihan di antara para ulama. Karena ketika datang perintah atau larangan untuk tidak menghadap kiblat ketika buang air kecil maupun air besar. Makanya usahakan zaman rahmatullah punna bangun kiballa bajitongi punna kita hindarkan jangan sampai WC ini punna aceng keki ni hadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini ada larangannya. Baik, larangannya zaman rahmatullah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini zaman rahmatullah hadisnya sahih. Nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Punna niaka sumpadeng ambatui al-gha'it. Kalau ada di antara kalian yang mendatangi al-gha'it, apakah buang hajat kecil maupun besar, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan dia menghadap ke kiblat. Jadi ini wajahnya menghadap ke kiblat. Apakah jambangi atau takmiyai. Wala tastadbiruha, dan jangan juga membelakangi. Jadi dia membelakangi seperti ini misalnya. Dan kita membelakangi sekarang, saya membelakangi sekarang kiblat. Antum menghadap kiblat. Maka ketika membelakangi dan menghadap kiblat tidak boleh buang air kecil dan buang air besar. Baik. Nanti kita lihat apakah larangan ini sampai ke derajat haram atau dia larangannya hanya sekedar anjuran saja. Jadi larangan dalam Quran dan Sunnah itu dilihat apakah larangannya ini sampai ke tingkat haram atau hanya anjuran saja. Baik, walakin syarriqu aw gharribu. Nah, karena Nabi SAW akan tetapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Baik. Maka Abu Ayyub mengatakan, "Faqaddamna Syam fawajadna marahidah qad buniyat nahwal Ka'bah
fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Perhatikan zaman Allah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka kami pun mendatangi negeri Syam. Fawajadna marahidah qad buniyat, dan kami telah mendapatkan bangunan-bangunan WC telah dibangun sebelum datang larangan tersebut. Fananharifu anha, maka kami pun memalingkan WC yang tadinya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, kami kemudian arahkan WC tersebut apakah menuju ke timur atau menuju barat. Wa nastaghfirullah ta'ala, dan kemudian setelah itu kami banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah karena selama ini kalau beol dengan kencing itu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Lihat zaman rahmatullah, pernyataan yang terakhir, wa nastaghfirullah ta'ala. Kami pun memohon ampun kepada Allah, menunjukkan bahwasanya sebagian para ulama mengatakan perkataan Abu Ayyub Al-Ansari ini menunjukkan keharuman menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil maupun besar. Tayyib. Lakin akan tetapi, nah ini dia masalahnya. Qad sahha an Ibnu Umar, telah datang hadis yang sahih dari Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Siapa nama lengkapnya zaman dari Ibnu Umar? Anaknya Umar, namanya adalah Abdullah Ibnu Umar. Akan tetapi datang hadis sahih dari Abdullah Ibnu Umar, annahu qala, dia berkata, laqad raqitu yawman ala dhahri baitin lana, satu saat kami memperbaiki rumah di belakang kami yang tinggi tentunya. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labidataini mustaqbilan baitil maqsid li hajatihi, dan aku ketika naik di atas rumah itu, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara jongkok itu membuang hajatnya, dan beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Apa kata para ulama? Wa idza kana mustaqbilan Baitul Maqdis, kalau beliau buang hajatnya, buang air besarnya atau air kecilnya beliau menghadap ke Baitul Maqdis, itu berarti beliau membelakangi atau berhadapan dengan kiblat? Oh, tidak tahu ya, karena memang kita tidak pernah lihat Baitul Maqdis juga. Mudah-mudahan antum pernah suatu saat bisa bersiar ke Baitul Maqdis. Maka kata para ulama, wa huwa bil Madinah, beliau pada saat itu berada di Madinah dan beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Itu artinya beliau membelakangi atau berhadapan dengan kiblat. Zaman rahmatullah. Pada saat itu beliau membelakangi Ka'bah. Karena Nabi SAW ibarat ini Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Nabi SAW pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Sampai-sampai orang Yahudi dulu mengejek Nabi SAW kalau sholat. Ingat Nabi Muhammad SAW sholat ke masjid tempat kemuliaan kami. Karena Baitul Maqdis merupakan ibadah tempat peribadatan orang Yahudi yang diagungkan. Makanya sampai sekarang 3 agama yang berusaha mengambil Baitul Maqdis, Yahudi, Nasara dengan Islam, dan semuanya mengagungkan Baitul Maqdis. Siapa yang membangun Baitul Maqdis? Qila annahu Sulaiman. Di antara sejarah mengatakan Nabi Sulaiman. Wa qila asahu min aqwal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun asahu al-aqwal, pendapat yang paling kuat yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah alam bisawab bimuradih. Baik. Maka jadi permasalahan zaman rahmatullah. Satu hadis dan satu apa? Perbuatan. Yang kalau kita lihat ini kontradiktif. Nabi SAW melarang kita untuk apa? Menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Sementara beliau pernah dilihat oleh Abdullah bin Umar, beliau qadaul hajat mustaqbilan lil kiblah. Beliau membelakangi Ka'bah. Taib. Inilah kemudian dengan 2 hadis ini yang seolah-olah kontradiktif, para ulama kemudian berbeda pendapat. Taib, zaman rahmatullah. Coba lihat. Wa fi fahmi hadaini al-haditsaini arba'at aqwali masyhura li ahli ilmi. Dengan 2 hadis ini ada 4 pendapat. Jadi kalau misalnya besok-besok kita dapatkan ada sebuah permasalahan, banyak pendapat, jangan terlalu kaku. Memang seperti itu. Dan setiap orang zaman rahmatullah, tapi tidak semua orang bisa berijtihad, tidak boleh. Syarat untuk berijtihad menjadi mujtahid itu besar, berat. Harus hafal Quran, harus hafal ribuan hadis, harus memiliki kedalaman ilmu fikih. Dan kita semuanya ini bukan mujtahid. Kita adalah muqallid. Kita bukan mujtahid zaman rahmatullah. Apa artinya mujtahid? Orang yang bisa istinbatul dalil atau istinbatul hakam. Kita bukan orang seperti itu. Derajat kita jauh. Mengatakan halal ini haram tidak zaman rahmatullah. Dari mana kita mendapatkan halal dan haram? Dari aqwal ulama.
Kita ini muqallid saja. Orang yang mengikuti ulama, jauh kita dari mujtahid, ikhwan. Jadi jangan kemudian kita merasa hebat dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Karena di atas langit masih ada langit. Inilah pentingnya. Ya, ketika ada permasalahan dalam agama ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Punna tena sumparin wissangi ilmuna, wawangi kutaanan ko mangiri orang berilmuah. Karena tidak serta-merta zaman rahmatullah jalla wa ala, semua permasalahan yang kita hadapi ini gapai dalilnya dalam Quran kemudian kita tatbiqiyahnya, amalannya kita langsung terapkan, tidak bisa. Contoh misalnya orang-orang Khawarij itu, ya pernah kita diskusi dengan kepada mereka, mengapa mereka suka membungkam ke sana kemari? Kenapa mereka suka membunuh orang-orang selain daripada Islam? Dia mengatakan kan ada dalam ayatnya, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu berada. Sampai-sampai ayat ini pernah mau direvisi orang-orang sekuler. Jadi siapa totoloa dengan totoloa. Kenapa zaman rahmatullah? Quran ini bukan Quran yang salah. Sebab kata para ulama, ayat ini berlaku ketika apa? Ketika apa ikhwan? Ketika jihad. Bukan diterapkan ketika merasa di tengah-tengah keamanan. Tidak, bukan zaman rahmatullah. Tidak diterapkan dengan serampangan. Sama misalnya, sekarang ini mungkin kita melihat dewasa ini akan banyak demonstrasi. Karena pemerintah sudah umumkan BBM naik hari ini. Per tanggal berapa sekarang? 3 ya. 3 September naik BBM. Akan banyak demo lagi. Besok-besok banyak demo. Oh iya. Demonstrasi zaman rahmatullah ini bukan bagian dari Islam. Dan dia bukan bagian dari kebaikan. Andaikan ini adalah merupakan kebaikan, maka negeri-negeri kaum muslimin tidak hancur. Antum tahu tidak, Suriah itu dahulunya negeri yang makmur. Dengan negeri yang tentram, damai. Akan tetapi orang senang berteriak-teriak di jalan. Provokasi di media sosial. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, bersabar dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada orang mengangkat senjata untuk memerangi pemimpin yang zalim. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, berpuluh-puluhan tahun kita dipimpin pemimpin yang zalim itu lebih baik, masih lebih baik daripada negeri yang satu hari tidak ada pemimpin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi zaman rahmatullah kalau tidak ada pemimpin dalam sebuah negeri? Mungkin hari ini kita juga saling membunuh satu sama yang lainnya. Mungkin hari ini kita juga akan merampok orang kaya. Karena kenapa? Hukum tidak ditegakkan. Makanya ditimbang. Makanya ahli sunnah itu, Masya Allah ya, dia berjalan di atas maslahat dan mafsadat. Kaidah yang kedua itu bagus sekali. Tidak akan mungkin tegak kebaikan kecuali kita dibangun di atas dalil-dalil Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kadang kita mengatakan bahwa pemimpin zalim mau kita kudeta, mau kita berperang, jauh zaman dalam jangan. Sering saya nasihati para ibu-ibu. Lebih baik ada barang walaupun mahal daripada tidak ada sama sekali barang. Walaupun banyak wanta, tidak bisa dibeli. Alhamdulillah bensin masih ada. Dan kita harus ketahui memang zaman rahmatullah, ekonomi dunia sekarang semakin berat. Semakin susah zaman rahmatullah. Dan Indonesia termasuk negeri yang harga bahan pangannya masih murah. Coba mungkin jalan-jalan ke Eropa, habis wanta walaupun banyak wanta. Kenapa? Karena biaya hidup di sana itu besar zaman rahmatullah. Tidak main-main. Alhamdulillah, walaupun mungkin semakin mahal bahan pangan, kita masih bisa bersyukur karena masih bisa ada yang dibeli. Dan jangan pernah khawatir zaman rahmatullah. Berganti pemimpin dari zaman ke zaman selalu mengalami apa? Inflasi harga. Dan sampai detik ini antum masih hidup. Masih ada rezekinya antum. Jangan pernah khawatir. Ini adalah merupakan ya, apa namanya zaman Allah? Kabar gembira bagi kita semuanya. La yamutu abdun, tidak akan pernah meninggal seorang hamba hatta yustawfa rizquhu, sampai semua rezeki kita sudah akan dimakan. Jangan khawatir zaman rahmatullah. Semuanya rezeki kita ditanggung oleh Allah. Jadi bukan pemimpin yang tanggung rezeki kita, tapi ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk sedikit. Baik, zaman rahmatullah. Kata pengarang kitab ini, sedikit lagi. Sampai jam berapa Isya nih? Tidak terasa Isya. Lagi 10 menit. Baik, satu poin yang saya bahas. Satu pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama. Anna nahya an istiqbal al-qiblat wa istidbariha mutlaqun sawa'un fil binyani aw fis sahra. Baik, larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil maupun besar, haramnya larangannya secara mutlak, apakah di bangunan atau di tanah lapang. Walaupun sebagian para ulama membolehkan kalau dalam bangunan terdesak. Antum apalagi tak ciri-ciri. Misalnya antum ke bandara, tiba-tiba mules, di bangunan sumpah yang rujak kaci poin. Ternyata di dalam WC bandara itu, WC-nya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sementara sempit kan, seperti itu zaman rahmatullah. Maka sebagian para ulama mengatakan larangan ini tidak mutlak.
Yang terlarang adalah di tanah lapang. Artinya kalau tanah lapang kan bebas antum mau salto mau bola mati. Tidak ada masalah kalau di tanah lapang. Ya, sangat memungkinkan antum tasyriku atau targhib. Apakah menghadap ke timur atau ke barat ketika buang kecil atau besar. Yang masalah adalah ketika berada di sebuah bangunan, apakah hotel dan sebagainya. Susah ki. Apalagi kalau bisa jongkok itu memang lubangnya sudah stain. Jadi punna sumparing menghadap timur atau barat ki tenana sibuntul ki lubanna. Tidak pas lubangnya. Ya, jadi ribet ki memang zaman rahmatullah. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ini mutlak larangannya. Apakah di tempat bangunan tertentu atau di tanah lapang. Dan pendapat ini sangat kuat. Tapi sebentar saya akan kasih buat antum untuk pendapat-pendapat yang lainnya. Karena ini adalah merupakan mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Hazm. Waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wa naqalahu Ibnu Hazm. Kemudian dinukil dari Ibnu Hazm. Dari Abi Hurairah, wa Abi Ayyub, wa Ibnu Mas'ud, wa Suraqah Ibnu Malik, wa An'ata, wa Nakhi, wa Zawri, wa Lauza'i, wa Ibnu Thawr. Pendapat ini kuat zaman rahmatullah. Jadi besok-besok pun nak lampak ki satu tempat, ki cini ki mami dan tahan tamai perut tak. Tapi sekali lagi zaman rahmatullah ini sebuah pendapat. Ya, sebuah pendapat dan walaupun pendapatnya sangat kuat. Dan hadisnya zaman rahmatullah, hadis mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub yang kita bacakan tadi. Kemudian zaman rahmatullah, para ulama kemudian mengambil pendapat bahwasanya pendapat yang kedua, annannahya khassa bis-sahra dunal bunyan. Ini pendapat yang kedua. Bahwasanya larangan tersebut itu khusus untuk di tanah lapang, bukan di sebuah bangunan. Karena ribet kita kemudian bermanuver, membuang air besar atau buang air kecil kalau bangunannya sempit, ya, susah bermanuver. Dan ini adalah merupakan pendapatnya Imam Malik, kemudian Syafi'i, riwayat dari Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ashab, dan sebagian para ulama yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu yajuz istidbar faqat duna istibar. Pendapat yang ketiga, bahwasanya yang boleh adalah membelakangi kiblat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, bahwasanya boleh membelakangi kiblat tetapi tidak boleh menghadap kiblat. Ketika buang air kecil maupun buang air besar. Ini diriwayatkan dari Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Baik. Kemudian pendapat yang terakhir zaman rahmatullah sebelum kita selesai, pendapat yang keempat mutlak boleh. Jadi larangan tadi tidak sampai kepada haram. Baik. Bahwasanya jawazul istiqbal wa istidbari mutlaqan. Secara mutlak boleh membelakangi kiblat dan boleh menghadap ke kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar. Dan pendapat ini tidak main-main. Diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibunda Aisyah. Begitu pula sahabat yang mulia Urwah, begitu pula dengan Rabi'ah dan Imam Abi Daud, dan hujjah mereka zaman rahmatullah sebagaimana hujjah dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar. Jadi terserah yang mana mau kita pilih dari 4 pendapat ini. Namun pengarang kitab ini mengatakan qultu, dan saya berkata, Abu Malik Kamaluddin yang mengarang kitab ini mengatakan wala'allal qaulul awwal. Boleh jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Apa yang pendapat pertama tadi zaman Rasulullah? Haram secara mutlak. Wa huwa tahrimu mutlaqan. Di mana larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ini hukumnya haram secara mutlak. Dan yang ingin mengambil pendapat ini, ingat zaman Rasulullah, pendapat itu bagian daripada pilihan, multiple choice. Tafadhal. Insya'a takhtar. Kalau antum mau silakan ambil pendapat yang pertama. Kalau mau ambil pendapat yang kedua juga tafadhal. Mau ambil pendapat yang ketiga tafadhal. Pendapat yang keempat juga tafadhal. Karena semuanya ada yang menguatkannya. Namun ketahuilah zaman rahmatullah, dari semua pendapat kata para ulama, dari semua pendapat ini dilihat yang mana yang paling rajih, yang mana yang paling kuat. Kalau saya sih, kalau anak ditanya, mana pendapat Ustaz? Ya, kalau dilihat saja maslahat dan mafsadatnya. Kan kaidah yang kedua masih ingat yang kemarin, kaidah yang kedua. Itu masuk dalam kaidah yang permasalahan yang kita hadapi. Jadi semua istinbat dalil kalau tidak mendatangkan maslahat buat antum dan tidak menghilangkan mudarat buat antum, maka pendapat ini silakan buang. Silakan buang zaman rahmatullah. Karena agama ini datang dengan maslahat undang untuk menghilangkan kerusakan. Jadi yang pernah datang pertama kali itu sudah mendapatkan kaidah yang kedua. Maka boleh zaman rahmatullah pendapat yang saya ambil adalah
ketika kita berada dalam sebuah bangunan yang tidak memungkinkan loh ya, kita kemudian bermanuver, buang air kecil, buang air besar, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu kaum, seorang manusia, sampai di dalam pembebanan itu ada keringanan, ada kesanggupan, dan ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan ingat jemaah rahmatullah, semua syariat ini datang untuk memberikan maslahat dan untuk menghilangkan kerusakan yang akan menimpa kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa bi muradihim. Demikianlah jemaah rahmatullah, sedikit pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, satu saja, larangan itu sudah banyak permasalahan, perbedaan pendapat di antara para ulama, dan sekali lagi saya mengatakan lumrah, sangat biasa di antara para ulama terjadi perselisihan pendapat, itu biasa zaman rahmatullah, sehingga kita jangan terlalu kaku dalam beragama selama di dalam perkara tersebut ada dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nukhtimu hadzal liqa bi du'a subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.